Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di sini, berjumpa kembali di sini. Setelah berapa lama? Setelah sekitar 2 bulan kita tidak bertemu. Terakhir kita sampaikan pembahasan Sirah Nabawiyah di sini pada bulan Mei. Dan bagaimanapun ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri bersama, karena tidak setiap orang bisa mendapatkan yang seperti ini. Bahkan tidak setiap kaum muslimin bisa mendapatkan yang seperti kita jalani ini. Duduk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah setelah menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah dan sambil menunggu ibadah berikutnya, salat isya berjamaah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang perang Badar. Dan ini adalah pertemuan ketiga kita terkait dengan perang Badar. Jangan sampai lupa, perang Badar ini adalah peristiwa besar, satu momen penting dalam kehidupan Rasulullah, dalam sejarah Islam. Perang Badar ini adalah sesuatu yang sudah sangat sering disinggung-singgung oleh para ulama. Dan tentunya bicara tentang perang Badar, kita bicara tentang satu pembahasan yang betul-betul panjang. Para ulama membahas perang Badar itu dalam satu kitab, dalam satu bab, dalam beberapa pertemuan. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini sudah cukup mewakili tentang perang Badar, pembahasan terkait dengan perang Badar. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir telah kita sampaikan di sini bagaimana Rasulullah bermusyawarah. Bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat beliau sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Badar. Ingat, mereka keluar dari kota Madinah tujuannya adalah untuk menghadang kafilah dagang. Dan Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah karena beliau mendapatkan laporan bahwa pasukan musuh telah berangkat dari kota Mekah menuju Badar. Dan Rasulullah gambarkan kepada mereka kemungkinan mereka, Rasulullah, para sahabat bisa bertemu dengan pasukan bersenjata ini. Sehingga Rasulullah ajak bertukar pikiran para sahabat, apakah mereka melanjutkan perjalanan tersebut atau mereka pulang kembali ke Madinah. Dan ternyata para sahabat memberikan pandangan bahwa mereka sebaiknya meneruskan perjalanan apapun resiko yang bakal ditemui di Badar. Meskipun di Badar nanti yang mereka temui adalah pasukan musuh, bukan kafilah dagang. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan
Yang mereka temui di Badar adalah pasukan bersenjata, bukan kafilah dagang. Nah, peristiwa ini, musyawarahnya antara Rasulullah dan para sahabat ini terjadi dalam perjalanan menuju Badar. Setelah musyawarah itu, Rasulullah berjalan memimpin pasukan menuju Badar. Rasulullah dan para sahabat mereka akhirnya sampai di medan Badar, sampai di daerah Badar itu pada hari Kamis. Pada hari Kamis sore. Pada hari Kamis sore. Sampai di sana mendahului musuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahatkan pasukan sambil beliau tentukan posisi mereka bakal di mana malam tersebut. Nah, hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, berkata Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab ini, wa anzalallahu azza wa jalla fi tilkal lailah mataron wahidan. Ketika hari berganti, mereka mulai masuk ke malam Jumat, dan itu adalah malam tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan di malam itu. Menurunkan hujan. Hujan yang turun adalah hujan yang membasahi wilayah Badar. Tetapi perlu kita ketahui baik-baik, hujan yang Allah turunkan di malam itu ternyata lebih banyak turun dan deras turun itu di bagian yang akan dilewati oleh musuh. Jadi andaikan ini satu daerah Badar, maka hujan yang turun itu tidak merata. Sebagian besar hujan itu turun deras di daerah atau tempat yang bakal dilewati oleh musuh. Jadi bayangkan pada waktu itu Rasulullah tiba duluan di Badar, sementara musuh masih dalam perjalanan menjelang Badar. Tiba-tiba hujan turun. Hujan turun deras di atas musuh. Sementara hujan yang turun di atas Rasulullah dan para sahabat, hujan yang turun menimpa Rasulullah dan para sahabat itu adalah hujan gerimisnya. Karena yang namanya hujan itu kan biasanya ada pusatnya, ada pinggirannya. Ada bagian yang paling derasnya, ada bagian yang sedikitnya. Nah, bagian yang sedikit ini itu bagian yang kita maksud tadi dengan hujan gerimis. Hujan gerimis ini menimpa Rasul para sahabat. Sementara hujan deras menimpa pasukan musuh. Sehingga dikatakan oleh penulis kitab ini, fakana 'alal musyrikina wabilan syadidan mana'ahum minat taqaddum. Hujan deras yang menimpa musuh itu malah menjadi sesuatu yang menahan mereka dari meneruskan perjalanan menuju Badar. Jadi mereka karena hujan deras, tanah becek, kemudian merekanya disiram air begitu rupa, sehingga Abu Jahal dan para tokoh Quraisy memutuskan mereka berhenti, tidak melanjutkan berjalan menuju Badar. Sehingga waktu itu posisi mereka terpisah dengan satu bukit dari Badar. Jadi mereka lagi jalan, tiba-tiba turun hujan, sehingga mereka berhenti di situ, tidak melanjutkan perjalanan karena repot. Apalagi waktu itu malam, gelap gulita, kemudian tanah becek dan seterusnya. Sehingga diputuskan mereka berhenti saja. Padahal tinggal satu bukit lagi sampai mereka di tempat Rasulullah dan para sahabat. Ini turun, ini terjadi pada musuh-musuh tersebut, orang-orang kafir Quraisy. Wa kana 'alal muslimina tallan. Wa kana 'alal muslimina tillan tahharahum bih. Hujan yang menyiram Rasulullah para sahabat hanya hujan gerimis, bukan hujan deras. Yang hujan gerimis itu malah menyucikan diri-diri mereka. Mereka dalam perjalanan, mereka melakukan safar berhari-hari lamanya. Mereka mendapatkan penat, capek, mereka mendapatkan debu-debu menutupi tubuh mereka. Tiba-tiba turun hujan gerimis, hujan yang lembut, hujan yang halus menyiram tubuh mereka, membersihkan diri mereka, menyegarkan jiwa-jiwa mereka. Bahkan pada waktu itu hujan yang turun menimpa Rasul para sahabat, hujan gerimis tersebut adhaba anhum rijsas syaiton. Hujan tersebut membersihkan kotoran-kotoran setan pada diri mereka.
Jadi menyegarkan jiwa mereka. Setelah mereka berhari-hari lamanya menembus gurun dan padang pasir, penat, capek, kemudian mungkin segala sesuatu yang terkait dengan perjalanan menggelayuti tubuh mereka, lalu disiram oleh hujan gerimis yang Allah turunkan kepada mereka. Adhaba anhum rijzas syaitan. Hujan tersebut menghilangkan kotoran-kotoran syaitaniah yang ada pada diri mereka. Wa watta'a bihi al-ardo. Hujan tersebut mengeraskan tanah yang mereka akan lalui. Jadi ketika mereka berjalan menuju Badar, hujan tersebut membuat tanah yang mereka pijak menjadi keras. Hujan gerimis. Kalau hujan deras justru membuat tanah yang mereka pijak menjadi becek, berlumpur, susah untuk dipijak. Nah, hujan gerimis itu membuat pijakan-pijakan mereka mengeras. Ya. Wasaluba bihi romel. Kemudian hujan tersebut memadatkan kerikil-kerikil yang mereka pijak. Wasabbatal aqdam. Hujan tersebut mengokohkan langkah-langkah kaki mereka. Nah, ini ya waktu itu yang terjadi pada pasukan Rasulullah, pasukan Islam. Sehingga ini dari sini saja kita dapati dua perbedaan yang real, dua perbedaan yang nyata. Musuh begitu dapat hujan deras, basah mereka, tanah menjadi becek, berlumpur, mereka susah untuk bergerak, akhirnya mereka memutuskan diam, berhenti di sana, menunda untuk sampai ke Badar. Dan itulah yang terjadi pada pasukan musuh. Nah, yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala singgung. Ya. Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam surah Al-Anfal ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Pada waktu itu Allah turunkan kepada kalian dari langit air, maksudnya hujan. Yang air hujan tersebut menyucikan diri-diri kalian, melenyapkan dari kalian kotoran-kotoran syaitaniah, memantapkan hati-hati kalian dan mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Ini sesuatu yang Allah inginkan terjadi pada diri Rasulullah dan para sahabat. Maka mereka pun tiba di Badar lebih dahulu, dan tentu saja pihak yang tiba di tempat bertemunya dua pasukan, mereka lebih mengetahui medan daripada pihak terakhir yang sampai. Dan betullah ketika sampai di Badar, Rasulullah posisikan pasukan sedemikian rupa. Rasulullah kemudian perintahkan para sahabat untuk menutup, karena waktu itu di Badar ada beberapa mata air. Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk menutup air teh? Kalau ada kolam ditutup di apa? Ditimbuni, maksudnya apa istilahnya? Diuruk ya. Jadi ada beberapa mata air di Badar itu. Nah, mata air yang banyak itu ditimbunin, ditutup, disisakan hanya satu mata air. Mata air yang tersisa itu, yang cuma satu itu, kemudian dibesarkan, digali lagi sehingga menjadi kolam. Nah, Rasulullah perintahkan para sahabat untuk mengondisikan seperti itu dan menjadikan mata air itu milik mereka. Sehingga kalau musuh datang, mereka kalau pengen ngambil air itu, mau tidak mau mereka harus berurusan dulu dengan para sahabat. Jadi betul-betul menguasai medan. Lalu Rasulullah SAW dibikinkan tempat khusus, semacam pos komando, semacam posko di belakang pasukan beliau, di belakang tempat para sahabat bermalam waktu itu. Jadi para sahabat Ansor mereka berinisiatif membuatkan semacam pos komando. Pos yang dimaksud ini bentuknya atau gambarannya bagi kita itu seperti bivak. Seperti gubuk kecil-kecilan sederhana yang di situ Rasulullah bisa menyendiri, yang di situ Rasulullah bisa istirahat,
yang di situ Rasulullah bisa memantau pasukan Islam. Dan kalau misalkan nanti terjadi perang dengan musuh, lalu kemudian pasukan Islam yang ada di sana kalah, karena mereka tahu musuh 3 kali lipat daripada mereka jumlahnya, Rasulullah bisa langsung pergi dari pos tersebut, pulang ke Madinah untuk menyiapkan pasukan berikutnya, pasukan cadangan. Sehingga kalau misalnya pasukan di Badar itu kalah, Rasulullah pergi ke Madinah, lalu Rasulullah gerakan pasukan berikutnya untuk memukul balik musuh kalau mereka kalah. Dan pusatnya di mana? Di tempat yang dibuatkan untuk Rasulullah itu. Jadi ada semacam pos di belakang pasukan Islam khusus untuk Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian, ini semua yang terjadi di malam Jumat itu. Setelah itu Rasulullah menyuruh para sahabat istirahat. Rasulullah sendiri meninjau lokasi yang kemungkinan besar besok hari Jumat bakal terjadi perang Badar, bakal terjadi bentrok senjata antara mereka dan musuh. Maka Rasulullah pun meninjau tempat itu ditemani sejumlah sahabat beliau. Ketika Rasulullah berjalan di tempat itu, di lokasi yang dimaksud, di titik yang kemungkinan besar besok di situ akan terjadi bentrok senjata antara mereka dan musuh, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk satu titik, lalu satu titik lainnya, sambil bersabda, "Hada masra'u fulan godan insyaallah." Ini tempat besok si fulan, disebutkan nama tokoh kafir Quraisy. Si fulan besok di sini akan terkapar bersimbah darah, insyaallah. Wa hadza masra'u fulan godan insyaallah. Di situ si fulan disebutkan namanya akan terkapar, terbunuh besok insyaallah. Disebutkan satu persatu. Dan Rasulullah menyebutkan itu tiba-tiba. Itu tiba-tiba. Jadi ini bukan gombal, bukan semacam pemotivasi, bukan. Tetapi ini adalah wahyu yang tiba-tiba Allah berikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Ini adalah kabar gaib. Karena tidak ada yang mengetahui kabar gaib kecuali Allah. Di malam itu ketika sedang meninjau lokasi, tiba-tiba Rasulullah nunjuk di sini, di situ, dan seterusnya. Sambil berkata seperti yang tadi kita sampaikan. Di situ besok fulan bakal tewas. Di situ si fulan besok bakal terbunuh. Disebutkan nama-nama tokoh Quraisy. Dan para sahabat Rasulullah waktu itu, diantaranya Ibnu Mas'ud, mereka betul-betul mengingat titik-titik yang ditunjuk oleh Rasulullah. Betul, besok hari Jumat di sana terkapar orang yang dimaksud. Tidak ada yang meleset sama sekali. Nah, yang seperti ini tentu saja bukan tebak-tebakan. Ini adalah kabar langit. Allah berikan kabar tersebut, sampaikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah sampaikan kepada para sahabat. Dan ini termasuk diantara mukjizat Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di atas, jangan sampai lupa dan jangan sampai pernah lupa. Di antara mukjizat Rasulullah itu adalah kabar-kabar yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat terkait kejadian di masa datang, di masa yang akan datang, termasuk di antara mukjizat Rasulullah. Kenapa kita katakan mukjizat? Karena nggak ada yang mengetahui kabar di masa yang akan datang, kejadian di masa yang akan datang, kecuali Allah. Manusia nggak ada yang bisa begitu, hanya Allah. Nah, Rasulullah dikasih tahu. Sehingga atas izin dan kehendak Allah, Rasulullah pun tahu dan menceritakan kepada yang lainnya. Ini diantara mukjizat Rasulullah. Dan kalau kita periksa hadis-hadis Rasulullah, kita akan dapati banyak sekali Rasulullah memberi kabar tentang kejadian di masa yang akan datang. Misalnya apa? Kabar tentang Dajjal. Nanti Dajjal akan datang, orangnya tuh begini-begini disebutkan. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa, disebutkan. Dajjalnya sudah datang, sudah muncul, dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Diberitahukan kepada Rasulullah, disampaikan kepada kita. Atau
kabar atau cerita terkait misalnya bagaimana nanti hari kiamat, bagaimana nanti manusia dibangkitkan, siapa manusia pertama dibangkitkan, kemudian bagaimana nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini kabar di masa yang akan datang, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah yang tahu, kemudian Allah kasih tahu Rasulullah. Rasulullah kemudian memberitahukan kepada kita sehingga kita pun tahu. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, itulah yang terjadi di malam itu. Ketika Rasulullah lagi meninjau lokasi, Rasul sebutkan, ini fulan besok terbunuh di sini. Di sini besok fulan terbunuh. Di sini fulan terbunuh. Di sana si fulan bin fulan al-fulani terbunuh besok. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah di malam itu tidak meleset sama sekali, persis seperti yang Rasulullah sebutkan. Nah, setelah itu Rasulullah kembali ke tempat beliau. Lalu para sahabat istirahat dan semuanya tidur. Tidak ada yang tidak tidur malam hari itu kecuali satu orang. Orang tersebut adalah Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di malam hari itu Rasulullah sendiri yang terbangun. Beliau sholat menghadap ke sebatang pohon. Beliau sholat malam, beliau sholat, lalu beliau sujud, beliau berdoa, beliau bermunajat, beliau meminta kepada Allah, beliau mengemis kepada Allah supaya besok dikasih pertolongan oleh Allah. Di pada waktu itu bayangkan, para sahabat semuanya rebah, tidur pulas. Mereka istirahat, betul-betul pulas, tidak ada yang terbangun sama sekali. Hanya Rasulullah waktu itu yang terbangun. Beliau begadang. Begadangnya ngapain? Sholat malam. Beliau sholat malam, beliau menangis, beliau memohon kepada Allah, mengemis kepada Allah supaya dikasih pertolongan kepada pasukan tersebut. Dan itu berlangsung sampai masuk waktu subuh. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sosok Rasulullah dalam memimpin umat. Nah, ini di malam hari itu. Wa kanat hadhil lailah wa kana hadhil lailah lailah al-jum'ah. Malam itu adalah malam Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Kita lanjutkan. Kemudian datanglah waktu subuh. Kemudian para sahabat bersama Rasulullah menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh selesai, setelah selesai mereka menunaikan sholat subuh waktu itu, mereka pun bersiap-siap. Pada waktu itu Rasulullah SAW membariskan pasukan. Bukan membariskan, apa? Kalau membariskan dari depan ke belakang ya. Apa begini? Ya, membuat pasukan bersop-sop. Dibikin bersop-sop pasukan tersebut. 300 orang. Lalu ketika matahari terbit, mereka menunggu musuh. Jadi musuh belum bergerak, mereka sudah siap siaga. Dan betul seperti yang diduga, muncullah dari balik bukit pasukan musuh yang jumlahnya betul-betul banyak. Mereka muncul dengan kesombongan masing-masing. Mereka datang dengan petantang-petenteng karena mereka melihat diri mereka lebih kuat, lebih banyak. Jadi musuh yang dipimpin oleh Abu Jahal datang dari arah balik bukit menuju Badar, medan pertempuran tersebut, sambil berjalan dengan penuh keangkuhan. Merasa yakin merekalah yang paling kuat, merasa yakin merekalah yang bakal menang. Pada waktu itu Rasulullah, para sahabat hanya melihat kedatangan musuh. Dan pada waktu itu Rasulullah ketika melihat bagaimana musuh datang dengan penuh kesombongan, dengan jumlah yang banyak dan senjata yang lengkap, Rasulullah hanya bisa berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fahriha tuhadduka wa tukadzibu rasulak. Ya Allah, lihatlah ini orang-orang Quraisy, maksudnya musyrikin Quraisy, telah datang ke sini orang-orang itu dengan kesombongan mereka, dengan keangkuhan mereka. Mereka memusuhi dirimu, memerangi dirimu, dan mendustai utusanmu.
Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah, maka yang kumohon hanya pertolonganmu yang telah engkau janjikan kepadaku. Bayangkan hadirin, ketika musuh datang, Rasulullah melihat mereka sambil berdoa. Rasulullah melihat mereka sambil berdoa. Artinya Rasulullah nggak lepas dari memohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di sini kita bisa lihat bagaimana pada waktu itu Rasulullah betul-betul memaksimalkan apa yang namanya doa. Karena yang namanya doa itu adalah senjata seorang mukmin. Siapapun kita, laki-laki atau perempuan, senjata kita itu doa. Dan muslim atau muslimah yang paling lemah adalah mereka yang paling lemah dalam berdoa. Padahal dalam doa itu kita apa? Minta ke Allah. Semakin kita sering minta kepada Allah, maka semakin senang Allah dengan apa yang kita lakukan itu. Karena itulah yang Allah minta kepada kita. Allah perintahkan kepada kita, doa. Apapun masalahnya, doa. Apapun yang dihadapi, doa. Orang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Jadi jangan pernah lupa ucapan ini, kalimat ini. Rasulullah mencontohkan itu dalam lembaran sejarah. Setelah musuh datang, tentu saja mereka nggak langsung menyerang. Mereka kemudian bersiap-siap terlebih dahulu. Mereka membariskan orang-orangnya, menyiapkan pasukan masing-masing, menyiapkan segala sesuatunya. Sementara itu Rasulullah kemudian kembali mengingatkan para sahabat, menyiapkan para sahabat, meluruskan sop-sop sahabat, meluruskan sop-sop sahabat. Setelah itu Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang sudah rapi, berdiri bersop-sop seperti itu. Kata Rasulullah, "Idza aktsabukum," jika mereka musuh nanti datang mendekat kalian, farmuhum, maka panahilah mereka. Wastabaku nablakum, dan pastikan anak-anak panah kalian itu mengenai musuh. Paham maksudnya di sini? Jadi Rasulullah berpesan, kalau musuh nanti mendekat kalian, kan mereka kan sedikit, kaum muslimin sedikit, musuh 3 kali lebih banyak. Jadi ketika mereka mendekat pun pasti meliputi mengepung kalian, tembakilah, panahilah mereka, dan pastikan anak panah kalian itu kena. Berarti kalau begini apa? Jangan tembak musuh kecuali kalian yakin ini anak panah mengenai mereka. Jadi kalau misalnya musuh masih jauh, jangan ditembak. Kalau misalnya ragu ini bakal nggak kena, jangan dilepaskan anak panah kalian. Tapi kalau kalian udah merasa yakin pasti kena, ini si ini pasti kena nih, si ini pasti kena, lepaskan anak panah kalian. Jadi kata Rasulullah, fastabaku nablakum, pastikan anak panah kalian mengenai musuh. Lalu kata Rasulullah berikutnya, wala tasullus suyufa hatta yagoshukum, dan jangan kalian langsung hunuskan pedang-pedang kalian sampai musuh betul-betul dekat dengan kalian, meliputi dan mengepung kalian. Jadi tembaki dulu musuh ketika mereka mendekat, dan pasti bakal kena, tembak musuh kan kena tuh. Nah, ketika musuh semakin dekat dan semakin dekat, barulah hunuskan pedang-pedang kalian. Nah, ini perintah Rasulullah kepada pasukan tersebut. Sehingga di sini Rasulullah betul-betul mengondisikan pasukan supaya tidak melakukan hal-hal bodoh. Mereka sedikit, musuh lebih banyak. Jadi begini caranya. Setelah Rasulullah keluarkan perintah seperti itu, Rasulullah kemudian meninggalkan mereka, kembali ke tempat beliau, ke posnya yang ada di belakang pasukan. Rasulullah melanjutkan kembali munajat dan doa beliau. Rasulullah melanjutkan kembali munajat dan doa beliau.
Nah, pada waktu itu ketika pasukan musuh sudah siap, mereka sudah rapi, siap berperang, Abu Jahal yang memimpin mereka dan melihat bagaimana para sahabat sudah juga siap, rapi dalam saf masing-masing. Tiba-tiba Abu Jahal doa. Dan perhatikan doanya. Kata Abu Jahal, Allahumma aqta'ana lirrahmi wa atana bima la na'rifu fa'ahinhul godah. Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika wa ardo indaka fansurhul yaum. Ya Allah, lihat itu Muhammad, dia telah memotong tali-tali silaturahmi kami. Dia telah datang kepada kami dengan apa-apa yang kami tidak ketahui. Maka hancurkan, hinakanlah dia di pagi ini. Ya Allah, siapapun di antara kami, mana yang paling kau cintai, mana yang paling kau ridhoi di sisimu, maka tolonglah dia sekarang. Abu Jahal doa kayak begini. Coba bayangkan Abu Jahal doa seperti ini. Lihat doanya. Abu Jahal ngucapin Allahumma, ya Allah. Berarti apa? Orang-orang kafir Quraisy tahu Allah. Mereka tahu Allah, mereka kenal siapa Allah, mereka tahu kepada siapa mereka minta tolong dalam kondisi yang genting seperti ini. Yang jadi masalah apa? Kenapa bisa ada perang ini? Yang jadi masalah sampai ada perang kayak begini, mereka sudah tahu Allah tapi malah menyembah selain Allah. Mereka kenal Allah, tahu kepada Allah lah mereka minta tolong kalau sedang kritis, kalau sedang genting. Malah mereka minta-minta kepada selain Allah ketika mereka sedang lapang, ketika mereka sedang gak susah. Ini pusat masalah, ini inti masalah antara Rasulullah dan orang-orang kafir Quraisy. Nah, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal tadi, ya, apa yang diucapkan oleh Abu Jahal tadi, Allah singgung tentangnya di surat Al-Anfal ayat ke-19. Allah Ta'ala berfirman, in tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walang tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kalian, maksudnya orang-orang musyrikin, jika kalian orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kalian. Jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik untuk kalian. Maksudnya jika kalian sekarang pulang, berhenti, jangan perangi Muhammad, itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali juga. Dan pasukan kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak sesuatu apapun meskipun banyak. Jadi disinggung oleh Allah, disebutkan kalian itu yang sekarang sedang memerangi Muhammad dan para sahabatnya, kalian itu tidak akan bisa meskipun jumlah kalian banyak. Meskipun jumlah kalian banyak, kalian tidak bisa mengalahkannya meskipun kalian banyak jumlahnya. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah kasih tahu kenapa kalian gak bisa mengalahkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kenapa kalian gak bisa mengalahkan pasukan Islam, pasukan Muhammad? Karena Allah bersama mereka, karena Allah bersama Rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Rasulnya. Jadi nggak main-main. Yang diperangi oleh Abu Jahal dan orang-orangnya itu adalah pihak yang Allah bersama mereka. Dan betul-betul durjana orang yang memerangi Allah. Betul-betul sial, merugi orang yang berani memerangi Allah. Makanya kalau kita dapati ada dalil, ada nas, ya, ini bersama Allah, sudah. Kalau sudah Allah backingnya selesai. Kalau sudah Allah yang jadi apa? Pendukungnya, udah selesai, nggak usah macam-macam. Jadi tadi Abu Jahal berdoa, minta tolong kepada Allah, nggak akan bisa.
Yang kalian perangi itu adalah orang-orang yang Allah bersama mereka. Kalian nggak bisa, kalian nggak akan mampu. Baik, sudah masuk waktu sholat isya, kita sholat isya dulu. Insyaallah setelah sholat isya kita teruskan kembali. Sampai di sini, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi sebelum sholat isya telah kita sampaikan di sini bagaimana masing-masing pasukan musuh mereka sudah rapi. Begitu juga pasukan Islam, mereka juga sudah rapi. Dan kedua belah pihak mulai saling melihat, mulai saling memandang, mulai saling mengukur kekuatan. Nah, seperti biasa, dan ini mungkin juga terjadi di tengah-tengah bangsa lain. Pada waktu itu dari tengah-tengah barisan musuh muncul tiga orang maju ke depan. Tiga orang musuh ini mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Jadi dua kakak adik, lalu yang satunya lagi anak salah satunya. Tiga orang ini maju ke depan. Tiga orang ini maju ke depan dari barisan musuh. Lalu mereka menantang para sahabat Rasulullah. Sebelum mereka berperang, mereka duel dulu satu lawan satu. Mereka nantang dari barisan sahabat Rasulullah untuk maju tiga orang, meladeni mereka, duel satu lawan satu di antara dua pasukan, di hadapan kedua pasukan. Pada waktu itu yang pertama kali keluar dari barisan sahabat untuk meladeni tantangan tersebut adalah tiga orang sahabat Ansor. Tiga orang dari sahabat Ansor. Dan ini tentu saja majunya mereka bertiga ini tanpa disuruh oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka maju bertiga begitu saja secara sukarela, mengharap ridha Allah. Tiga sahabat Ansor. Pada waktu itu jagoan-jagoan Quraisy tersebut bertanya, "Man antum? Siapa kalian?" Maka tiga sahabat Ansor ini menjawab, "Rahtun minal Ansor." Kami adalah orang-orang Ansor. Ternyata jawaban tersebut itu adalah jawaban yang tidak diinginkan oleh orang-orang Quraisy ini, tiga jagoan Quraisy ini. Ya. Innama nuridu bani Aminah. Kalian orang-orang hebat. Kalian adalah orang-orang pemberani. Tetapi yang kami inginkan adalah anak-anak paman kami. Maksudnya anak-anak paman kami, orang-orang satu suku dengan kami. Jadi yang dimaksud oleh tiga jagoan Quraisy ini, coba yang maju adalah sahabat-sahabat Muhammad yang berasal dari suku kami juga. Jadi pengen siapa yang maju? Sahabat-sahabat Muhajirin. Sahabat-sahabat Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Mendengar permintaan seperti itu, maka tiba-tiba Rasulullah teriak dari arah belakang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum ya Ubaidah, kum ya Hamzah, kum ya Ali." Ayo bangun wahai Ubaidah. Maksudnya Ubaidah ibnul Harits. Ubaidah ibnul Harits ini sepupu Rasulullah. Maju wahai Hamzah. Hamzah ini adalah paman Rasulullah. Majulah Ali. Ali adalah sepupu Rasulullah. Jadi yang Rasulullah suruh maju adalah orang-orang kerabat Rasulullah sendiri. Ubaidah,
kemudian Hamzah dan Ali. 3 orang ini masing-masing kerabat Rasulullah, satu kabilah dengan Rasulullah. 3 orang ini juga sama-sama Quraisy, sebagaimana yang diminta oleh jagoan-jagoan Quraisy itu. Maka mereka pun maju dan mereka pun kemudian meladeni 3 jagoan Quraisy tadi satu persatu. Jadi Ubaidah menghadapi si A, Hamzah menghadapi si B, Ali menghadapi si C. Terjadilah duel 1 lawan 1. Hamzah berhasil dengan mudah menyingkirkan lawannya, musuhnya. Pada waktu itu Hamzah radhiyallahu anhu menghadapi Syaibah bin Rabi'ah. Sedangkan Ali sama seperti Hamzah juga bisa dengan mudah mengalahkan Walid bin Utbah. Nah, yang satu lagi yaitu Ubaidah. Ubaidah ini termasuk di antara yang paling berumur dari 3 sahabat tadi. Sudah berumur jauh di atas 2 orang sahabat tadi, Hamzah dan Ali. Pada waktu itu Ubaidah menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Maka pada waktu itu 2 orang ini sama-sama berumur dan masing-masing mereka terlibat dalam perkelahian yang lumayan lama. Sampai akhirnya 2 orang ini mampu menyarangkan senjata masing-masing ke pihak lawannya. Jadi Ubaidah berhasil melukai Utbah, Utbah juga berhasil melukai Ubaidah. Nah, luka Ubaidah ini cukup parah. Jadi ketika terkena senjata lawannya, Ubaidah terjatuh dan kemudian mundur, lalu digotong untuk dirawat. Bagaimana dengan lawannya yaitu Utbah yang berhasil melukai Ubaidah? Utbah yang waktu itu terluka segera dibereskan oleh Hamzah. Jadi siapa yang membunuh Utbah? Hamzah. Nah, nanti insya Allah akan kita lewati pada pertemuan terkait dengan perang Uhud. Utbah ini punya seorang putri namanya Hindun. Hindun ini nggak terima ayahnya dibunuh Hamzah di perang Badar. Sehingga nanti dalam satu riwayat disebutkan ketika Hindun mendapati Hamzah terbunuh di perang Uhud, mayatnya terkapar di medan Uhud, Hindun kemudian melukai Hamzah, memutilasi Hamzah. Jadi yang sudah terbujur kaku, terbunuh seperti itu oleh Hindun dirusak jasadnya untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya Utbah bin Rabi'ah yang dibereskan oleh Hamzah ketika duel sebelum terjadi perang Badar. Ini kaitannya. Jadi sampai di sini kita dapati bahwa jagoan-jagoan dari kalangan sahabat Rasulullah berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan itu tentu saja di hadapan pasukan musuh. Nah, setelah itu musuh kemudian menyerbu para sahabat. Dan para sahabat sendiri mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah. Mereka tidak langsung menyambut musuh, mereka menunggu ketika musuh datang mendekat, barulah mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita tinggalkan medan Badar, kita pindah ke tempat Rasulullah berada. Rasulullah waktu itu berada di dalam tempatnya, di semacam posko, di semacam bivak yang ada di belakang pasukan. Beliau terus berdoa, terus meminta dan bermunajat. Dan pada waktu itu Rasulullah betul-betul berdoa, betul-betul meminta pertolongan kepada Allah di saat seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong perhatikan kondisi atau seseorang ketika berada dalam kondisi yang seperti ini, genting, betul-betul butuh bantuan Allah, kemudian berdoa dengan sangat, dengan serius, dengan betul-betul doa, dengan doa yang Masya Allah. Nah, yang seperti ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah istighosah.
Jadi istighosah itu meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dalam saat-saat yang sangat-sangat genting, sangat-sangat kritis, sangat-sangat butuh bantuan Allah. Istilahnya apa? Istighosah. Minta tolong kepada Allah dengan sangat-sangat serius, sangat-sangat perlu, karena waktu itu kondisinya sudah sangat-sangat genting. Ini berbeda dengan isti'anah. Isti'anah hanya meminta tolong, terlepas dari kondisinya yang nggak begitu genting. Jadi waktu itu Rasul betul-betul beristighosah. Dan perhatikan bagaimana doa yang Rasul panjatkan. Doa ini melukiskan betul-betul seriusnya Rasul waktu itu meminta kepada Allah. Di antara doa yang Rasul panjatkan berbunyi, Allahumma anjizli ma wa'atani. Ya Allah, penuhilah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, aku meminta betul-betul kepadamu janjimu dan pemenuhan janjimu. Ini diantara doa yang Rasulullah panjatkan. Dan itu terus diulang-ulang. Lalu diantara doa lainnya yang Rasulullah panjatkan waktu itu, Allahumma intuhlik hadhil asabah, hadhil isabah al-yaum la tu'bat. Ya Allah, jika Engkau hancurkan pasukan ini, jika Engkau hancurkan kelompok ini, maksudnya para sahabat, niscaya Engkau tidak akan diibadahi lagi sejak hari ini. Dan ini adalah bentuk permintaan Rasulullah yang serius kepada Allah. Ya Allah, kalau ini kalah, kalau ini dibinasakan oleh musuh, Engkau bisa-bisa tidak diibadahi lagi hari ini, tidak akan diibadahi lagi sejak saat sekarang ini. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan. Ya Allah, jika Engkau kehendaki, Engkau bisa tidak diibadahi lagi oleh orang-orang sejak hari ini, selama-lamanya, kalau Engkau hancurkan pasukan ini. Dan ini doa ini betul-betul Rasul panjatkan, diulang-ulang dan terus seperti itu. Saking seriusnya Rasul berdoa, saking betul-betulnya Rasul meminta, mengemis kepada Allah, kain yang menutup kedua belah pundak Rasulullah itu sampai copot jatuh. Jadi Rasul waktu itu pakai semacam pakaian yang terdiri dari dua kain. Nah, kain atasnya itu ditaruh di atas kedua bahu beliau, disampirkan ke kedua bahu beliau. Ketika beliau memohon kepada Allah, mengangkat tangan seperti itu, betul-betul meminta, Rasulullah sampai nggak sadar kain tersebut jatuh ke belakang. Oleh Abu Bakar ditaruh lagi, disampirkan lagi ke bahu Rasulullah. Dan Rasul terus begitu. Beliau nggak berhenti-henti. Sampai kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabar bahwa Allah mengabulkan permintaan Rasulnya. Allah mengabulkan doa-doa yang Rasul panjatkan. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk turun membantu. Dan coba tolong perhatikan, dari semua perang yang diikuti oleh Rasulullah, hanya perang Badar yang para malaikat turun ikut serta membantu Rasulullah dan para sahabat berperang melawan musuh. Maksudnya turun membantu, turun dalam artian sebenarnya, turun dengan senjata masing-masing, turun dengan hewan tunggangan masing-masing, ikut berperang bersama para sahabat menghadapi musuh. Hanya di perang Badar malaikat seperti ini. Di perang-perang lainnya tidak. Jadi disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, hanya di perang Badar. Hanya di perang Badar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kejadian ini di surah Al-Anfal ayat ke-12. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Jadi pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian. Maka sekarang kalian para malaikat kokohkan, kuatkan hati orang-orang beriman. Turun kalian, kuatkan hati orang-orang beriman
Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dan aku, kata Allah, akan masukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir itu rasa takut. Jadi Allah berfirman di Al-Anfal ayat ke-12 kepada para malaikat, menyebutkan yang seperti ini. Kemudian di ayat ke-9-nya Allah berfirman, wa anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kalau yang Al-Anfal ayat ke-9 ini, Allah ini berfirman kepada, Allah berkata ini kepada Rasulnya. Jadi Allah kasih kabar kepada Rasulullah, sesungguhnya aku akan menyusulkan kepada kalian, mengirimkan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang mereka itu turun menyertai kalian secara berbondong-bondong. Maksudnya murdifin, turun satu kelompok, diikuti kelompok lainnya, diikuti kelompok lainnya, jadi tidak langsung brek kayak gitu. Dan total malaikat yang turun membantu Rasulullah dan para sahabat di perang Badar itu berjumlah 5.000 malaikat. Ini disebutkan 1000 sebagai yang pertamanya. Turunnya secara bertahap, berbondong-bondong seperti itu, tidak langsung sekaligus. Lalu disusul lagi sekian ribu dan terus begitu. Sampai jumlahnya total 5.000 malaikat. Nah ini kalau sudah begini sudah selesai. Dan tentu saja Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar gembira seperti itu, Rasulullah bergembira. Terlihat wajah beliau betul-betul bahagia. Rasulullah berbalik badan menghadap kepada Abu Bakar. Abashir ya Abu Bakrin, bergembiralah wahai Abu Bakar, hadza Jibril. Ini lihat Jibril sudah turun. Dan riwayat lainnya disebutkan oleh Rasulullah, Abashir ya Abu Bakrin, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Jadi Rasul meluapkan kegembiraannya langsung di tempat kepada orang yang menyertai beliau. Satu-satunya Abu Bakar As-Siddiq. Hadza Jibril, lihat itu Jibril turun dengan tunggangannya, turun dengan malaikat-malaikat yang lain untuk membantu kita. Maka Rasulullah berdiri. Selama ada Abu Bakar, Rasulullah berdiri lalu mengenakan pakaian besi beliau, baju besi beliau. Lalu beliau keluar dari tempat itu diikuti oleh Abu Bakar sambil membaca surat Al-Qamar ayat ke-45. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Rasulullah baca ayat ini diulang-ulang. Lalu Rasulullah melangkah menuju pasukan beliau yang waktu itu sudah diselimuti, dikepung oleh musuh. Rasulullah mengambil segenggam tanah, mengambil segenggam kerikil. Kemudian beliau lemparkan ke arah musuh waktu itu yang mengepung para sahabat, sambil membaca kalimat, sambil melempar. Rasulullah berbicara, Rasulullah berucap, syahatil wujuh, menjadi jeleklah wajah-wajah kalian. Jeleklah wajah-wajah kalian, dilempar oleh Rasulullah. Wa rama biha fi wujuhihim. Rasulullah arahkan lemparan tersebut ke arah musuh, ke arah wajah-wajah mereka. Maka dikatakan berdasarkan hadis yang sahih, tidaklah ada seorang musyrik waktu itu yang sedang menyerang para sahabat kecuali mata-mata mereka terkena batu atau kerikil yang Rasulullah lempar. Artinya dari segenggam kerikil yang Rasulullah lempar, Allah jadikan banyak dan mengenai mata-mata musuh. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tetapi atas izin dan kehendak Allah terjadi, dan inilah yang disebut dengan mukjizat. Allah sebutkan ini, Allah singgung ini surat Al-Anfal ayat 17. Kata Allah, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar seperti itu, tetapi Allah lah yang melemparnya. Jadi atas izin Allah, kerikil segenggam itu menjadi banyak, menyebar mengenai mata-mata musuh yang waktu itu jumlahnya ratusan orang atau 1000 orang.
Maka pada waktu itu pasukan musuh tersibak, mereka mundur, Rasulullah berjalan masuk ke tengah-tengah pasukan Islam. Dan hadirnya Rasulullah di tengah-tengah mereka, para sahabat, menjadi penyemangat bagi mereka untuk maju ke depan. Yang tadi awalnya mereka bertahan, ketika Rasulullah datang bergabung dengan mereka, maka dimulailah serangan balik pasukan Islam, serangan balik dari kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada waktu itu, ketika Rasulullah bergabung dengan pasukan Islam, dengan para sahabat, Rasulullah bersabda kepada mereka, menyemangati mereka, mendorong mereka, membakar semangat dan hati-hati mereka. Kata beliau, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang diri Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la yuqatiluhum al-yawm rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban mukbilan ghairu mudbirin illa adkhalahullahu al-jannah. Wallahi, tidaklah ada seseorang yang hari ini dia memerangi musuh, memerangi mereka, lalu dia terbunuh dalam kondisi tabah, mengharap pahala, menyerang musuh, tidak lari ke belakang, kecuali Allah akan memasukkan dia ke surga. Bayangkan, kalimat ini adalah kalimat yang membuat mereka menjadi apa? Menjadi luar biasa bersemangat menjemput syahadah, menjemput surga dengan mati syahid. Kumu ilal jannah, ayo maju kalian, serbu musuh, berangkatlah kalian menuju surga, sambutlah surga. Arduhas samawati wal ard, serbu musuh, bangkitlah kalian menuju surga yang seluasnya, ya, seluas langit-langit dan bumi. Bisa dibayangkan, para sahabat waktu itu setelah mereka bertahan mati-matian, tiba-tiba Rasulullah datang dari belakang mereka, bergabung dengan mereka, lalu berucap seperti ini. Mereka bangun dan kemudian menyerbu musuh ke depan. Nah, dimulailah serangan balik oleh kaum muslimin. Dan terjadilah kemudian perang Badar. Yang awalnya dipikir oleh musuh ini adalah perang yang mudah, ternyata mereka mendapati para sahabat yang jumlahnya sedikit itu terasa berkali-kali lipat banyaknya. Ya wajar, karena yang bergabung dengan para sahabat waktu itu bersama-sama mereka menghantam musuh adalah para malaikat. Para malaikat. Dalam satu riwayat, dan bisa dicek nanti di mana, di buku terjemahan ini, ada di perpustakaan masjid ini. Ketika para malaikat sudah datang dan berdiri posisi mereka, lalu ikut menyerbu bersama para sahabat, pada waktu itu setan-setan yang ada pada musuh semuanya kabur. Jadi ketika musuh bersemangat, hantam, hajar sahabat-sahabat Muhammad ini, hajar mereka ini, waktu itu setan menyemangati, ayo serbu, dikit lagi, serbu. Tapi pas datang malaikat, pas Rasul para sahabat menyerbu balik, menyerang balik, setan-setan mereka pada kabur, meninggalkan musuh-musuh, orang-orang musyrikin Quraisy sendirian. Ya. Kata setan-setan itu, inni aroma la tarawna, inni akhafullah. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ditinggalin sendirian. Tadi disemangatin, hayo, hayo. Dan kayak gitu kan setannya. Ngebisikin kita, hayo udah, maju aja, santai, santai, maju, serbu, hantam, gitu kan. Pas sudah tampak yang seperti ini, ditinggalin kitanya. Kayak begitu. Begitu kejadian pada orang-orang musyrikin Quraisy, ditinggalin, dibiarin sendirian menghadapi Rasulullah, para sahabat dan para malaikat. Wallahu syadidul iqab. Kata setan yang kabur ini, yang meninggalkan orang-orang kafir itu sendirian di medan Badar, dan Allah adalah yang maha pedih siksanya. Lari. Maka bisa ditebak, musuh yang banyak itu segera, ya,
kalang kabut, mereka diserbu di sana di sini. Cerita tentang perang Badar tentu saja banyak dan ada beberapa kisah-kisah kepahlawanan. Ya, ada beberapa kisah-kisah kepahlawanan. Dan di antara kisah kepahlawanan yang bisa kita sebutkan malam ini adalah kisah bagaimana terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal tadi juga kita sebutkan adalah pemimpin pasukan musyrikin Quraisy. Ketika muncul serangan balik dari barisan kaum muslimin, Abu Jahal waktu itu dikelilingi oleh orang-orangnya. Jadi ada beberapa orang, mereka menguntit Abu Jahal kemanapun dia berperang. Jadi ada beberapa orang musyrikin Quraisy menemani Abu Jahal ke sana ke sini. Nah, pada waktu itu di tengah-tengah para sahabat ternyata ada dua remaja Ansor yang mungkin masih berumur 16 tahun atau 17 tahun, masih muda, masih betul-betul muda. Dua sahabat Ansor ini ketika perang berkecamuk, kemudian terjadi pertempuran di segala sisi, dua orang remaja ini sengaja mereka mendekat kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi waktu itu mereka cari Abdurrahman bin Auf, mereka datangi Abdurrahman bin Auf. Lalu dua remaja ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai paman, yang namanya Abu Jahal itu mana orangnya?" Jadi dua orang ini datang mendekat kepada Abdurrahman bin Auf. Yang satu di sebelah kanan Abdurrahman bin Auf, yang satunya lagi di sebelah kiri Abdurrahman bin Auf. Bertanya yang kanan, "Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal." Abdurrahman balik bertanya, "Memangnya kenapa kalian bertanya? Memangnya kenapa engkau bertanya begitu?" Kata remaja ini, "Aku dengar katanya Abu Jahal itu orang yang suka mencaci maki Rasulullah di Mekah, yang suka menyakiti Rasulullah di Mekah. Demi Allah, kalau aku hari ini ketemu dengan dia, tidaklah kami berpisah satu sama lain kecuali hanya satu orang." Maksudnya tidaklah aku bertemu dengan Abu Jahal kecuali salah satu di antara kami ada yang terbunuh, kata remaja ini. Selesai ngomong begitu, Abdurrahman mencari di mana gerangan Abu Jahal. Nah, belum dapat Abu Jahal, tiba-tiba yang kiri nanya juga, "Wahai paman, coba tunjukin mana yang namanya Abu Jahal." Abdurrahman tanya juga, "Emangnya kenapa?" Jawabannya sama kayak yang di sebelah kanan. Maka Abdurrahman segera meneruskan pencarian sampai ketika melihat ada Abu Jahal yang waktu itu dikelilingi beberapa orang sambil berperang seperti itu. Kata Abdurrahman, "Nah, itu orangnya. Itu yang kalian cari tuh." Setelah ditunjukin orangnya di mana, seperti apa, itu orangnya, dua remaja ini langsung lari secepat mungkin menuju Abu Jahal. Menyerbu Abu Jahal, masuk ke tengah-tengah posisi Abu Jahal, lalu mereka masing-masing menghantamkan senjata mereka ke Abu Jahal. Tentu saja serangan ini betul-betul mendadak dan tidak diduga-duga oleh orang-orang yang ada di sekitar Abu Jahal. Dan betul, hanya dalam beberapa gebrakan Abu Jahal sudah terkena tubuhnya oleh pedang salah satu di antara mereka. Lalu dalam beberapa gebrakan berikutnya kaki Abu Jahal kena, dan terakhir Abu Jahal jatuh tersungkur bersimbah darah, luka parah. Dan pada waktu itu tidak ada yang menolong Abu Jahal, karena masing-masing musyrikin Quraisy sibuk dengan lawan mereka, menghadapi lawan masing-masing. Abu Jahal jatuh bersimbah darah, terkapar parah. Dan dua remaja tadi ketika melihat kondisi Abu Jahal seperti itu, mereka meninggalkan Abu Jahal. Mereka mengira Abu Jahal sudah sekarat, sebentar lagi meregang nyawanya. Abu Jahal tetap terbaring terkapar begitu sampai selesai perang Badar. Nafasnya satu-satu. Barulah setelah perang Badar selesai, Abu Jahal yang waktu itu nafasnya satu-satu, kesusahan bernapas dan memang sebentar lagi mati, didatangi oleh Ibnu Mas'ud. Lalu diberesin sama Ibnu Mas'ud. Kepalanya dibawa ke hadapan Rasulullah sebagai tanda
musuh Islam, musuhnya Rasulullah sudah selesai. Nah, ini Abu Jahal. Siapa yang membuatnya begitu? Dua remaja tadi. Dua remaja Ansor atas izin Allah. Kenapa mereka mencari Abu Jahal? Karena mereka nggak terima Rasul mereka, orang yang mereka cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diperlakukan semena-mena oleh Abu Jahal. Dan sudah kita lewati cerita bagaimana Abu Jahal memperlakukan Rasulullah ketika di Mekah. Dicaci maki, diejek, dihina, diprovokasi, nyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang enggak kepada Rasulullah. Luar biasa dahsyat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah. Contohnya apa? Contohnya bagaimana ketika Abu Jahal mengadakan semacam challenge, tantangan. Siapa di antara kalian yang bisa datang ke rumah jagal si fulan, lalu bawa jeroan unta dari sana, kemudian tumpukan ke atas tengkuk Muhammad ketika Muhammad sedang menyapu bumi. Maksudnya menyapu bumi itu apa? Sujud. Siapa yang bikin challenge? Abu Jahal. Bukan dianya, tapi orang lain yang melakukannya. Tapi dia yang menantang. Ini salah satu contoh. Ketika Rasulullah sedang sujud, ketika Rasulullah sedang berada di posisi yang paling dekat dengan Allah. Karena jarak paling dekat antara seseorang dengan Allah dalam sholat ketika sujud. Jadi sujud itu bukan main-main. Itu bukan gerakan biasa. Itu bukan posisi apa? Bukan posisi yang biasa sifatnya. Itu posisi yang paling dekat dengan Allah dalam sholat. Ketika seorang merendah sujud ya, di atas tanah, di atas lantai, malah dibikin apa? Bercandaan sama Abu Jahal ini. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini diantara kisah kepahlawanan yang ada dalam perang Badar. Dua remaja masih muda belia, masih mungkin seumuran 16 tahun. Karena biasanya Rasulullah menentukan batas minimal laki-laki dewasa ikut perang itu 15 tahun. Kalau belum 15 nggak boleh. Nah, disebutkan dalam riwayat ini dua remaja Ansor yang masih muda belia, yang baru saja dewasa. Berarti masih baru berjalan berapa tahun dari batas minimalnya, berapa waktu dari batas minimalnya. Perang Badar berlangsung dari pagi sampai siang atau dari siang sampai menjelang sore. Dan pada waktu itu pasukan musuh betul-betul kewalahan. Saking kewalahannya mereka, teman-teman mereka yang terluka dibiarkan, tidak ditolong. Teman-teman mereka yang terkapar luka parah dibiarkan begitu saja. Dan mereka yang masih punya tenaga, yang masih punya power, mereka memilih untuk menyelamatkan diri, lari dari medan Badar, pulang ke Mekah. Sehingga pada waktu itu ketika hari sudah beranjak sore, tidak tersisa di medan Badar kecuali mayat-mayat musuh yang terbunuh dan sejumlah musuh yang terluka parah atau tertawan begitu saja menyerah. Nah, perlu diperhatikan, pasukan musuh ketika mereka kewalahan di medan Badar, kemudian mereka dipukul mundur seperti itu, mereka melarikan diri dari medan Badar, itu tidak dalam satu kesatuan. Tetapi apa? Sekelompok. Jadi mereka pergi kabur dari medan Badar, pulang ke Mekah, sampai di Mekah itu tidak satu kesatuan, tapi apa? Satu kelompok. Datang 2 orang masuk kota Mekah, datang 5 orang, datang satu kelompok berapa orang. Jadi enggak satu kesatuan sebagaimana mereka awalnya berangkat ke Badar. Betul-betul bercerai-berai. Betul-betul seperti itu kondisinya. Dan ini tentu saja menunjukkan bagaimana mereka kalah dan hinanya waktu itu. Kan kalau kalah perang itu kan biasanya masih satu kesatuan, meskipun luka parah, meskipun pincang jalannya, pulang ke tempat masing-masing, pulang ke markas, kan kayak gitu. Ini mah enggak. Datang ke kota Mekah 1 orang, 2 orang, disusul 5 orang, bis itu selang waktu kemudian datang 10 orang. Dan ini menunjukkan betul-betul kalahnya musyrikin Quraisy di medan Badar. Di waktu selesai perang Badar, waktu itu didapati dari barisan musuh terbunuh 70 orang. Terbunuh 70 orang.
Kemudian dari 70 orang ini sebanyak 24 orang ini tokoh-tokoh dan para sepuh Quraisy. Jadi tokoh-tokoh pemimpin mereka, kemudian sesepuh Quraisy, semuanya yang terbunuh di medan Badar 24 orang. 24 orang. Jadi dari 70, 24-nya itu orang-orang penting, bukan sembarang orang. Sementara yang terluka tapi masih hidup, atau yang menyerah, putus asa, gak bisa ngapa-ngapain, ada 70 orang. Mereka inilah tawanan perang Badar. Pada waktu itu setelah selesai perang dan kondisinya seperti yang tadi kita lukiskan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menyeret mayat-mayat yang bergelimpangan, mayat-mayat musuh yang bergelimpangan, untuk dibuang ke lobang-lobang yang ada di Badar, ke lobang-lobang sumur yang gak ada airnya, dimasukkan ke sana, dilempar begitu. Meskipun sebenarnya aslinya dalam perang mayat-mayat musuh itu tidak diurus. Jadi coba kita ingat, coba kita ketahui bersama, aslinya dalam perang mayat-mayat musuh yang terkapar di sini, yang sudah hilang kepalanya, yang sudah potong dan sebagainya, itu dibiarkan, nggak diurus sama kaum muslimin, dibiarkan, karena tidak ada kemuliaan bagi orang kafir, hidup atau matinya, dibiarkan begitu. Nah, tetapi karena Rasulullah tahu di situ daerah Badar adalah daerah tempat lalu lalang musafir, dan mayat-mayat yang bergelimpangan itu akan membusuk dan mengeluarkan bau yang nggak sedap, Rasulullah suruh para sahabat untuk membereskan mayat-mayat itu, diseret, dimasukkan ke lubang, ditaruh ke lubang, dibuang ke lubang, supaya baunya tidak mengganggu orang-orang. Dan ini kehinaan sekali, betul-betul kehinaan. Jadi sudahlah hina kalah dalam perang, hina terbunuh sebagai musyrikin dan seorang kafir, dilempar, dibuang ke dalam sumur yang sudah tidak ada airnya. Nah, ini akhir cerita perang Badar. Rasulullah kemudian menyuruh sebagian sahabat lainnya mengurus para tawanan, sebagian lain disuruh untuk mengumpulkan harta-harta musuh yang berceceran di mana-mana. Yang dimaksud dengan harta-harta musuh itu adalah senjata. Jadi bukan senjata tameng, kemudian baju besi, atau pekakas perabot yang mereka pakai untuk masak, menanak ini dan seterusnya. Oleh Rasulullah disuruh semuanya dikumpulin, ya. Semuanya disuruh kumpulin, kemudian dikondisikan begitu rupa. Rasulullah sendiri menyuruh para sahabat untuk menetap di sana di medan Badar selama 3 hari. Dan ini termasuk diantara kebiasaan Rasulullah. Setiap kali beliau mengalahkan musuh, beliau tidak langsung pulang. Beliau tinggal dulu di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu segala sesuatunya diurus, dan setelah berlalu 3 hari Rasulullah pimpin pasukan untuk kembali pulang ke Madinah. Nah, ini semua terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ditambah 3 hari, maka Rasulullah beranjak dari medan Badar itu pada hari ke-20 bulan Ramadan waktu itu. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini akhir dari kisah perang Badar. Tentu saja ada banyak kisah yang tidak kita sebutkan di sini mengingat waktu yang terbatas. Mudah-mudahan pada waktu dan tempat yang ada kita sampaikan kisah-kisah yang tadi nggak bisa kita sampaikan di sini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga duduknya kita di sini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini dari tadi pada maghrib terhitung di sisi Allah sebagai sesuatu yang bisa menambah berat timbangan pahala kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.